Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sabinding dengan NIM A1J1 18048 dari kelompok 3. Video ini merupakan tugas laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balundi, SPD MSI, dan asisten praktikum Firan Sahid dengan judul Praktikum Sistem Ekskresi. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Nah, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, di sini saya sudah menggambar organ pada ginjal, organ pada kulit, organ pada hati, dan organ pada paru-paru. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang pertama organ pada kulit. Nah, kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Nah, kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Nah, selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Nah, kulit ini terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama ada epidermis atau lapisan kulit ari. Nah, epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua ada dermis atau lapisan kulit janggat. Nah, dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Nah, berikutnya ada jaringan ikat bawah kulit. Nah, lapisan ini terletak di bawah dermis di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Nah, lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Yang kedua, ada organ pada ginjal. Nah, organ pada ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Nah, manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Nah, ginjal juga berfungsi untuk menyaring satu sisa metabolisme dari dalam darah. Nah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah dan yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam dalam tubuh. Nah, secara umum anatomi ginjal terbagi menjadi terdiri atas beberapa bagian, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, pelvis ginjal, nefron, dan nefron. Nah, bagian nefron ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme secara racun di dalam darah agar tidak menumpuk di tubuh. Nah, yang tadi ada pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Yang kedua tadi ada medula ginjal. Nah, bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus dan korteks ginjal. Nah, korteks ginjal juga atau korteks renalis merupakan bagian ginjal yang paling luar. Berikutnya ada organ pada paru-paru. Nah, paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru ini memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah,
Berikutnya ada organ pada hati. Nah, seperti gambar yang saya pegang ini, hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula. Nah, kapsula hepatis. Nah, hati berfungsi untuk mengekskresikan beta empedu, sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Nah, selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, hati juga memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda, yaitu lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Nah, lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan. Terpisah oleh ligamen falciform, nah lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya juga memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah batuk utama. Nah, lobus kuadrat berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantung empedu. Nah, baik itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.